Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Niko Mantirwan Cahyanyi dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 3B. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Sepatu Merah. Alkisah, pada zaman dahulu hiduplah seorang anak kecil dengan ibunya di rumah yang kecil. Anak kecil itu bernama Karen. Ia selalu bertanya kepada ibunya mengenai segala hal yang ingin ia ketahui. Pada suatu hari, Karen bertanya, "Ibu, yang di langit bersinar itu apa?" "Ibu adalah bintang, Karen. Setiap makhluk hidup yang pernah hidup di bumi, selanjutnya akan menjadi bintang yang bersinar di langit." Karen hanya memiliki satu boneka, satu baju, dan juga satu sepatu yang terbuat dari kayu yang dibuatkan oleh ibu Karen. Sepatu kayu Karen sudah sangat sempit, sehingga Karen akan merasakan kesakitan saat menggunakan sepatu kayu itu. Suatu hari ibu Karen jatuh sakit, sehingga Karen pun harus pergi ke kota untuk membelikan ibunya obat. Namun di pertengahan jalan, Karen menemukan satu sepatu beserta dengan kotaknya. Sepatu itu sangat cantik dan juga menarik, sehingga Karen terdorong untuk mengambil sepatu itu dan membawanya pulang. Karen pun membawa sepatu itu pulang ke rumah dan memberikannya kepada ibu. "Ibu, lihatlah sepatu ini. Bukankah sepatu ini sangat cantik?" "Sepatu ini memang sangat cantik, Karen. Tapi ibu tidak mengizinkannya kamu untuk menggunakan sepatu ini." Dengan berat hati, Karen harus menuruti permintaan ibunya, karena sepatu itu tidak milik Karen. "Baik, ibu. Aku akan berjanji tidak menggunakan sepatu ini." Namun, Karen tidak mengembalikan sepatu itu pada tempat awal ia menemukannya. Karen menyembunyikan sepatu itu di bawah tempat tidurnya. Bulan demi bulan pun berlalu, sehingga suatu hari Karen pulang ke rumahnya. Ia tidak menemukan ibunya berada di rumah. Karen mencari ibunya ke sana kemari sambil menangis sebelum ia menyadari bahwa ibunya sudah menjadi bintang yang sangat bersinar di langit. Karen pun mengunjungi pemakaman ibunya dengan menggunakan sepatu merah yang ia sukai. Saat tiba di pemakaman, orang-orang tersebut membicarakan Karen dengan berbisik, "Sepatu itu sangat tidak cocok digunakan olehnya." Kebetulan pada saat itu ada nenek baik hati yang melewati pemakaman. Ia bertemu dengan Karen dan ia sudah mengetahui bahwa Karen adalah seorang anak yatim piatu. Dan ia berkata kepada Karen, "Nak, maukah kau ikut bersamaku dan tinggal bersamaku?" "Iya, Nek. Aku mau tinggal bersamamu." Akhirnya, Karen pun tinggal bersama nenek di rumah yang mewah dan juga megah. "Karen, bukalah sepatumu itu. Sepatumu sudah sangat kotor dan juga lesuh. Nenek berjanji akan membelikanmu sepatu yang baru yang lebih cantik." Dengan berat hati, Karen pun harus membawa sepatu itu sebagai bentuk menghargai karena nenek sudah mau mengadopsinya. Sesuai dengan janji sang nenek, nenek pun membelikan hadiah kepada Karen, yaitu berupa sepatu yang berwarna biru. Sepatu ini tidak disukai oleh Karen, sehingga Karen menolak sepatu ini dengan berkata, "Sepatu apa ini? Mengapa sepatu ini berwarna biru? Aku tidak menyukainya." Rasa tidak ada pilihan lain, sehingga Karen pun tetap menggunakan sepatu biru itu. Detik pun berlalu, sehingga Karen membutuhkan pakaian dan juga sepatu baru untuk digunakannya. Hingga Karen pun meminta sepatu kepada neneknya. "Nek, lihatlah ini. Sepatu ini sudah tidak cukup lagi di kakiku. Ayo kita beli sepatu baru." "Karen, nenek hanya bisa membelikanmu sepatu yang sopan, yang bisa kau gunakan untuk mendatangi pemakaman." Namun, pada saat di toko sepatu, Karen tertarik untuk membeli sepatu merah itu dan meminta kepada neneknya untuk membelikannya. "Aku mau yang itu. Aku suka dengan warnanya. Belikan aku yang itu." Sang nenek pun menuruti keinginan Karen yang keras kepala. "Baik, Nak. Aku akan membelikanmu dua sepatu. Sepatu merah dan juga sepatu hitam." Saat ada upacara pemakaman, nenek pun meminta kepada Karen untuk menggunakan sepatu hitam agar terlihat sopan. Namun, dengan keras kepala, Karen tetap menggunakan sepatu merah itu, sehingga nenek marah kepada Karen. "Karen, apa yang sudah kamu lakukan? Mengapa kamu tetap menggunakan sepatu merah itu?" "Aku hanya menyukainya, sehingga aku menggunakannya." Saat
Di tengah-tengah perbincangan, Karen dengan sang nenek, datanglah seorang pria muda, yaitu seorang pangeran yang sangat tertarik dengan kecantikan Karen dan memuji sepatu merah Karen. Dan pangeran itu mengundang Karen untuk hadir ke acara pesta dansa pangeran. Oh, kamu sangat cantik menggunakan sepatu ini. Bolehkah aku mengundangmu untuk menghadiri acara dansa untuk bersamaku? Karen sangat senang dan ia menerima undangan dari pangeran itu. Aku sangat senang, aku akan menerima undanganmu. Lalu Karen mencoba untuk menari dengan sepatunya. Namun sepatu itu malah semakin menari dan menari, hingga membuat kaki Karen merasa sakit. Sepatu itu lebih angkuh daripada dirinya. Oh, mengapa sepatu ini terus menari? Lepaskan sepatu ini dari kakiku, aku berjanji tidak akan menjadi orang yang angkuh lagi. Saat itu juga sepatu Karen lepas dari kakinya, dan Karen terjatuh dan pulang dengan kaki yang pincang karena menari. Ia menangis terharu karena sudah bertemu dengan neneknya dan menyadari dengan keegoisan dirinya. Karen pun berkata kepada sang nenek, "Nek, maafkan aku karena aku telah egois selama ini." Dengan senang hati, nenek menerima permintaan maaf dari Karen karena Karen sudah menyadari kesalahannya. "Baik, Nak, aku sudah memaafkanmu." Saat Karen berada di dalam rumah, terdengar suara ketukan pintu. Ternyata ketukan pintu itu berasal dari ketukan sang pangeran. Pangeran tersebut mengundang Karen kembali untuk menghampiri pesta dansanya. Dari pesta dansa inilah kisah cinta Karen dan juga pangeran tersebut mulai tumbuh, dan Karen pun hidup tenang dan juga bahagia karena sudah melupakan keegoisannya dan juga menyadari bahwa dirinya sudah egois.